Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Putri pada pelajaran matematika. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, jangan lupa kamu like, share, komen, dan subscribe ya. Oke? Materi kita hari ini adalah bilangan berpangkat bulat positif, menentukan KPK dan PPB. Yang pertama itu adalah perpangkatan. Apa itu perpangkatan? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Bentuk umumnya A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali sampai dengan A. Nah, dengan N sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, contoh 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4 itu adalah 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Tiganya ini ada 4 kali ya. Tiganya ada 4 kali. Nah, tiganya ada 4 kali. Nah, 3 pangkat 4 itu 3 pangkat 4 itu berarti tiganya itu adalah bilangan pokok atau basis Nah, sementara si 4-nya ini adalah pangkat atau eksponen. Jadi kalau dikatakan basis itu adalah bilangan pokok, eksponen adalah pangkat. Oke, kita masuk lagi. Angkat ke perkalian berulang. Contoh seperti yang tadi ya. 1. 3 pangkat 3 itu sama dengan, nah lihat, 3 pangkat 3 pangkat 3 berarti tiganya ada 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu sama dengan berapa? 3 kali 3 ini adalah 9, dikali dengan 3 adalah 27. Nah, kalau seperti ini, negatif 2 pangkat 3 berarti negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 adalah positif 4 dikali negatif 2, positif kali negatif adalah negatif, berarti negatif 8. Nah, selanjutnya negatif 1/2 pangkat 2 berarti ini kan ini negatif 1/2 nya dipangkatkan dengan 2 berarti 1/2 dikali 1/2 sama dengan negatif 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4. Paham ya? Oke, selanjutnya desimal ke pangkat. Nah, nyatakan bentuk desimal berikut dalam bentuk perpangkatan atau perkalian yang memuat pangkat. Nah, di sini ada 128. Nah, kamu ingat bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11. Nah, kamu bisa buat 128 itu kita bagi dengan yang pertama angka 2 seperti konverter ya. Bagi 2 itu berapa? 128 bagi 2 berapa? 128 dibagi dengan 2 itu adalah 64. Nah, selanjutnya kita bagi 2. 64 itu dibagi 2. Dibagi 2 bisa? Bisa ya. 64 dibagi 2 itu adalah 32. Selanjutnya kita lagi bagi 2. Itu adalah 16 ya. Kita bagi lagi 2. Itu 2 dikali 8 kita bagi lagi dengan 2 adalah 2 kali 4 ya. Kita bagi 2 di
Nah, selanjutnya untuk bilangan yang besar, pangkat besar 200 pangkat 201 dengan 201 pangkat 200. Nah, untuk bilangan bulat positif itu pasti yang pangkatnya terbesar itu lihat rumusnya A pangkat A tambah 1 itu pasti lebih dari A tambah 1 pangkat A. Nah, sama nggak sama yang dengan ini? 200. Yang ini 200 tambah 1. Nah, yang ini 200 tambah 1, 201 ya. Terus dia A. Nah, kalau kayak gini lebih dari. Berarti dia lebih dari. Tanpa melihat yang angkanya ya. Itu untuk rumusnya. Nah, lalu menentukan positif dan negatif bilangan berpangkat. Basis ganjil, hasil ganjil. Basis genap, hasil genap. Ingat, basis itu adalah bilangan pokok. Nah, jika basis positif, itu sama dengan hasilnya pasti positif. Nah, jika basis negatif, pangkat ganjil. Berarti bilangan pokok negatif, pangkatnya ganjil, itu hasilnya negatif. Nah, basis negatif, pangkat genap, itu hasilnya positif. Nah, contohnya seperti ini. 2 pangkat 2 itu kan 2 pangkat 2 itu kan dia 2 dikali 2 kali maaf ya 2 dikali 2 itu sama dengan 4 ya. Apa hasilnya? Genap, karena sama-sama genap ya. Nah, selanjutnya 3 pangkat 3. Nah, kali 3 kali 3. Nah, lihat. Kalau dia basisnya ganjil, hasilnya juga ganjil ya. 3 kali 3, 9 kali 3, 27. Nah, selanjutnya, kalau dia negatif 4 pangkat 2, itu kan artinya negatif 4 dikali dengan negatif 4. Nah, sama dengan, ingat di sini, basis negatif pangkat ganjil hasilnya negatif. Nah, kalau dia basis negatif pangkat genap hasilnya positif. Lihat basisnya apa? Basisnya negatif ya. Negatif. Lalu pangkatnya ganjil atau genap? 2 itu termasuk ke genap. Berarti dia yang ini ya. Ini berarti hasilnya adalah positif. Nah, kita buktikan negatif kali negatif positif. 4 kali 4 adalah 16. Oke, selanjutnya negatif 4 pangkat 5. Nah, lihat kembali. Nah, lihat negatif ya basisnya, terus pangkatnya genap atau ganjil? Ganjil ya, berarti hasilnya adalah negatif. Kita buktikan negatif 4 dikali dengan negatif 4 dikali dengan negatif 4 dikali dengan negatif 4 dikali dengan negatif 4. Nah, ini lihat negatif kali negatif positif kali negatif negatif kali negatif positif kali lagi negatif adalah negatif. Nah, kita lihat 4 kali 4 16 kali 4 64 dikali 4 256 dikali dengan 4 adalah 1020. Paham ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke KPK dan FTB. Nah, lihat di sini ada KPK dan FTB. Maaf ya, tidak ada judulnya. KPK ya adalah kelipatan persekutuan terkecil, di mana bilangan kelipatan terkecilnya itu yang sama dari banyaknya suatu bilangan tertentu. Contoh, tentukan KPK dari 6 dan 8. Nah, jadi
kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, dan lainnya. Dan lain lagi ya, sebagainya ya. Oke, nah kalau kelipatan dari 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan lain sebagainya ya. Nah, dari sini bisa kita lihat, nah KPK-nya kelipatan yang terkecilnya adalah yang sama. Oke, 24 dan 24, maka dia KPK dari 6 dan 8 adalah 20. Oke. Nah, selanjutnya KPK dan FPB. Lagi ya, tentang FPB sekarang. FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, di mana faktor persekutuannya yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Contoh, tentukan FPB dari 48 dan 60. Faktor dari 48 adalah 48 itu dikali dengan 1, 2, bisa ya, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. Nah, terus faktor dari 60 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus 10, 12, 15, 20, 30, dan 60. Nah, maka FPB dari 48 dan 60 adalah ya, yang sama adalah 12 ya. Nah, 3 sama, 4 sama, tapi yang terbesar adalah 12, maka dia hasilnya adalah 12. Oke, kita lanjut dengan cara lain menentukan KPK dan FPB. Nah, contoh masih sama. Tentukan KPK dan FPB dari 48 dan 60. Nah, pertama kita buat dulu poin faktornya dari 48. Nah, 48 itu dibagi dengan, kita cari bilangan prima yang terkecil dulu, 2. 48 bisa bagi 2? Iya, benar, bisa ya. 48 bagi 2 adalah 24. Selanjutnya, 24 ini kita bagi 2 bisa ya? Iya, bisa ya. 24 bagi 2 adalah 12. Nah, selanjutnya 12 bisa bagi 2 ya? Ya, 2 dan 6. Nah, 6 ini bisa bagi 2 ya? Yaitu 3. Nah, maka faktor dari 48 sama dengan 2 pangkat 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4 dikali dengan 3. Nah, selanjutnya 60. 60 bisa bagi 2? Ya, bisa ya. 60 bagi 2 itu adalah 2 kali 30. Nah, 30 ini kita bagi 2 bisa ya. 30 bagi 2 adalah 15. Nah, 15 bisa bagi 2? Tidak ya. Maka kita ikuti bilangan prima berikutnya adalah 3. 15 bagi 3 adalah 5. Maka dia di sini 60 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, sampai sini kita cari KPK-nya. Nah, cara mencari KPK dari seperti ini, itu kita cari bilangan yang berpangkat terbesar. Nah, bilangan yang pangkat terbesar 2 pangkat 4 dengan 2 pangkat 2 itu 4 sama 2, yang mana besar? Iya, 2 pangkat 4. Lalu diikuti dengan bilangan berikutnya. Nah, 3 sama 3 itu pangkat 1 ya, berarti 3. Nah, selanjutnya 5 kali 5 sama dengan berarti dia 200
240. Nah, selanjutnya untuk EPB, kalau dia EPB, kita cari pangkat yang terkecilnya. Nah, 2 pangkat 4 dengan 2 pangkat 2 itu, ya 2 pangkat 2 ya. Selanjutnya, kita cari angka lagi yang sama. 3 sama 3 sama ya. Nah, si 5 ada kawannya di sini 48, tidak ya, berarti dia 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 4 kali 3 adalah 12. Nah, sampai sini paham ya? Oke, kita masuk ke tabel. Kita buat tabel. Nah, di sini adalah 48 dan 60. Di sini kita buat pembaginya. 48 itu bisa kita bagi 2 ya. Iya, bisa sama-sama bagi 2. 48 bagi 2 adalah 24. Nah, 60 bagi 2 bisa ya? Iya, 30. Nah, sampai sini kita bagi lagi. Bisa nggak 2 ini, 2 bilangan ini dibagi 2? Iya, bisa ya. 24 bagi 2, 12. 30 bagi 2, 15. Nah, sampai sini bisa lagi dibagi 2. Yang ini bisa, yang ini enggak ya. Berarti yang tidak itu tetap ya. 12 bagi 2 itu dia 6, 15 bagi 2 itu tetap 15. Nah, selanjutnya kita lagi bagi 2. 6 bisa bagi 2, bisa ya. 3, 15 bagi 2 itu tetap 15 karena tidak bisa dibagi. Nah, selanjutnya kita bagi 2 ini 3 sama 15 tidak bisa ya. Maka kita ambil bilangan prima berikutnya, bagi 3. Nah, 3 bagi 3 itu 1, 15 bagi 3 adalah 5. Nah, 1 sudah ya. Nah, terakhir kita bagi dengan 5. 1 bagi 5 itu 1 ya, tidak usah lagi. 5 bagi 5 adalah 1. Maka dia KPK-nya dari sini langsung kita bisa lihat KPK-nya itu sama dengan, kita ambil dia pangkat yang terbesar ya. Berarti dia 2 pangkat 4 dikali dengan 3 dikali dengan 5. Berarti dia adalah 240. Nah, kalau EPB-nya itu berarti dia, karena dia yang bisa 2 kali dibagi itu hanya 1 dan 2 ini ya. Nah, berarti dia kan ada 2 pangkat 2. Nah, berarti dia 2 pangkat 2 dikali dengan, nah 3 ini bisa dibagi di 2 ya, lagi ya, 3 dan 15. Nah, maka dia 3 karena dia sama-sama dibagi 3. Nah, hasilnya adalah 12. Nah, sampai sini paham ya? Nah, semoga mudah dipahami ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa dipahami dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Oke?